فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilmuttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudara Al-Ustaz Ashraf Al-Auzai, kemudian juga kepada Ustazah Jihan Fadilah, yang dua-duanya ini Ustaz dan Ustazah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan keduanya dan mengumpulkan keduanya selalu dalam kebaikan. Kemudian juga yang kami hormati dan kami muliakan juga para tamu undangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Sebenar-benar syukur itu adalah ketika kita mampu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Nah, maka salah satu nikmat, salah satu bentuk syukur kita pada waktu duha menjelang siang ini adalah dengan kita menghadiri undangan dari saudara kita, bapak kita, kawan kita, keluarga kita yang telah mengundang kita untuk hadir di Walimatul Urs, ya,
Dan alhamdulillahnya pada kesempatan hari ini juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, terutama dua keluarga besar yang pada awalnya tadi memang tidak saling mengenal, tapi kini sudah saling mengenal. Begitu juga dengan saudara-saudara, kawan-kawan, para ikhwan jamaah sekalian yang mungkin sebelumnya tidak saling mengenal, maka hari ini bisa saling mengenal. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini sedikit saya ingin menyampaikan nasihat tausiah pernikahan yang tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Kalau lihat dari usia kayaknya nggak pantas memberikan nasihat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih senior, kan gitu. Lebih banyak makan asam garam yang telah menjalani pernikahan. Maka tidak ada salahnya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin tujuannya refresh bagi pengantin baru, ya, tambahan ilmu untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun bagi pengantin lama Pak ya, nggak pengantin lagi loh itu deh. Pengantin itu baru nikah gitu ya, ya Bu ya. Ya mungkin refresh ilmu. Kenapa? Karena memang dalam berumah tangga, malah menjalani kehidupan berumah tangga itu kita butuh ilmu. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita bernilai ibadah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Dikatakan para ulama ibadah yang sifatnya madal hayat. Ibadah terpanjang dan terlama itu menikah. Ya. Kalau kita selama ini berpikir ibadah paling lama lakukan apa? Sholat taraweh. Apa lagi? Misalnya melaksanakan haji. Apa yang paling lama misalnya? Ramadan. Ternyata tidak. Yang paling lama itu adalah pernikahan. Nah makanya kalau kita sadari nikah itu adalah ibadah, maka ibadah butuh ilmu. Jadi jangan sampai pernikahan sudah dijalani sekian tahun tapi tidak berlandaskan dengan ilmu, sehingga banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala terlewati. Sayang Bapak Ibu ya, sayang sekali. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, nikah itu termasuk dari sunnahku, maka para siapa yang tidak menjalankan sunnahku bukan termasuk dari golonganku. Maka bagaimana menjalani kehidupan hari-hari, detik, menit, jam terlewati, itu semuanya nilainya ibadah. Bahkan kata Rasulullah dalam suatu hadis, setiap segala sesuatu selain zikrullah itu adalah sia-sia, kecuali beberapa hal. Ada 4 hal, kecuali 4 hal. Salah satunya apa? Candanya suami kepada istrinya, itu bernilai ibadah Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kalau kita paham, kalau kita mengerti, di rumah kita bercanda dengan istri kita, itu ternyata bernilai pahala. Kalau kita mengerti, kalau kita sudah tahu kan gitu. Nah cuman mungkin banyak yang belum tahu, banyak belum mengerti. Suami pulang rumah, pulang kerja, mungkin jualan kurang laku atau ada masalah di kantor, di perusahaan, sudah buat muka masam. Istri menyambut sudah ketakutan ya, nanya pun udah nggak berani. Jangankan bercanda gitu kan, diajak bercanda, sekadar bertanya pun mungkin sudah takut. Ini kalau tanya nih marah ini. Apalagi karena terjadi banyak kasus pelampiasan emosi yang didapatkan di luar rumah dilampiaskan di dalam rumah. Naudzubillah. Nah maka insya Allah pada kesempatan hari ini sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan, khususnya mudah-mudahan sebagai bekal bagi kedua mempelai ya, kemudian juga bagi kita semua juga tentunya, yaitu 7 poin nasihat pernikahan ya. Yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 poin yang pertama saya ambil dari surat Ar-Rum ayat 21, yang ayat ini sudah sangat masyhur, sudah sangat sering kita dengar kalau itu kita hadir di acara-acara pernikahan. Apa itu?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagi kalian pasangan. Ya. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Dia menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, poin yang pertama dari ayat ini, suami, ibu-ibu, istri, bapak-bapak, itu adalah tanda ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Selama ini kan kita tahunya kalau tanda kebesaran Allah itu apa? Lihat fenomena pelangi, fenomena Allah. Wah, beberapa tahun belakangan kan berapa kali terjadi gerhana matahari, Pak? Gerhana bulan, ya kan? Kata Rasulullah, min ayatihi, termasuk daripada tanda-tanda kebesaran adalah terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. La yaksifani limauti ahlin wa li hayatin, kata Rasulullah. Gerhana itu terjadi bukan karena kematian, bukan karena kelahiran seseorang, bukan. Tapi fenomena alam, tapi kita takjub luar biasa. Lihat apa lagi? Fenomena alam yang luar biasa. Kita terkagum-kagum, tapi kita lupa kadang Bapak dan Ibu. Di rumah kita ada tanda kebesaran Allah. Siapa itu? Istri kita. Masyaallah. Ibu-ibu pun gitu, Bu. Suami yang selama ini menaruh itu tanda kebesaran Allah. Jadi jangan kalau lihat fenomena alam, wah luar biasa, memuji Allah, membesarkan Allah. Tapi kalau lihat suami, innalillahi. Ketawa ibu-ibu ya. Aduh. Ya. Bapak-bapak pun gitu. Kalau lihat istri di rumah, waduh, yang dibilang bau bawang lah, bau dapur segala macam, tak mengenakan lah dipandang. Padahal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Istri kita, suami kita di dalam rumah. Sakinah. Selama ini kan kita kalau datang pernikahan Bapak Ibu, yang kita doakan apa? Selain doa barakallahu laka tadi, semoga sakinah, mawadah, warahmah, gitu ya. Perlu saya luruskan, sakinah, mawadah, warahmah itu bukan hasil, bukan hasil akhir, itu proses sepanjang menjalani rumah tangga. Sakinah itu, tenang itu maksudnya apa? Para ulama menafsirkan, diantaranya mengatakan sakinah itu, kata-kata sakinah itu seperti kapal laut. Pernah naik kapal laut, Pak? Kalau laut itu gimana? Ombak, badai, bahkan. Kalau badai itu kan terombang-ambing kapal itu. Tapi setelah badai pergi, tenang dia. Kalau kapalnya nggak karam, tenang dia. Tapi kalau karam lebih tenang lagi di dalam dasar lautan. Tapi tenang setelah terombang-ambing ombak. Maka sakinah ini apa? Dalam rumah tangga tak mungkin tak ada gaduh suami istri. Ustaz, kami tak pernah gaduh 20 tahun nikah. Kok gitu? Begitu aja ijab kabul, suami merantau 20 tahun nggak pulang-pulang. Ya iyalah, tak gaduh ya. Tapi kalau sudah hidup berdua, pasti bergaduh, pasti berantem. Gulingnya kurang asin, nah marah ya kan. Istri lihat suami sibuk sendiri, marah, pasti bergaduh. Tapi bagaimana sakinah itu? Mereka bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Gitu Bapak Ibu. Sakinah itu bukan berarti nggak pernah berantem. Nggak mungkin, mustahil orang nikah nggak pernah berantem. Rasulullah saja pernah dilempar piring sama Aisyah. Kita siapa? Tapi kemudian bagaimana sikap seorang suami menenangkan istrinya? Bagaimana kesabaran seorang istri atas keegoisan suaminya? Jadi gitu. Jadi kalau ada masalah, seperti kapal tadi, terombang-ambing itu kan, tapi kemudian tenang, itu sakinah Bapak Ibu. Ya. Nah maka tenang bukan berarti nggak pernah berantem, nggak pernah tengkar suami istri. Pasti tengkar,
masalah anak, masalah ekonomi. Naudzubillah. Beberapa hari yang lalu saya lihat berita di daerah Jawa kayaknya tuh ya Pak. Pengadilan itu antri 150-an orang antri mau ngurus surat cerai. Udah macam antri sembako, padahal mau ngurus perceraian. Ketika ditanya alasannya rata-rata karena faktor ekonomi, karena lagi corona ini kan, lagi corona, ekonomi mampet, akhirnya minta cerai. Masya Allah. Dan ini terjadi fakta, hanya gara-gara ekonomi kemudian minta cerai, berpisah. Dan pasti biasanya itu dari perempuan, itu dari istri minta cerai. Padahal kata Rasulullah tidak akan cium bau surga istri yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Karena ekonomi syar'i yang nggak syar'i, kecuali kalau memang suaminya nggak bertanggung jawab, nggak ngasih nafkah, dolim baru. Tapi kalau suami sudah berusaha, hanya saja ekonomi sedang susah, ya bersabarlah. Jangan ada sayang, ada duit tendang. Abang disayang, tak ada duit Abang ditendang. abang tendang. Oh, ini sadis sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu kita di sini nggak seperti itu. Ya, ada duit disayang, nggak ada duit lebih disayang lagi. Nah, maka sakinah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, mawaddah warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sebenarnya mawaddah warahmah ini kalau secara bahasa sama artinya mencintai, menyayangi, kan gitu Bapak Ibu. Namun ada beberapa penjelasan mawaddah warahmah ya yang saya kaji. Yang pertama, mawaddah warahmah itu bedanya apa? Kalau mawaddah itu cinta karena fisik, cantik, ganteng. Kalau disuruh milih, Bapak-bapak cari istri yang cantik apa yang jelek? Yang cantik. Makanya Rasulullah perintahkan kalau mau melamar, lihat wajah calonnya. Supaya apa? Supaya tumbuh ketertarikan, tumbuh cinta. Walaupun ada juga orang bilang cinta tidak memandang rupa. Itu saya nggak percaya 100% itu. Ada yang seperti itu. Tapi normalnya, tabiatnya kita suka itu karena wajah yang cantik, yang ganteng itu pasti. Maka mawaddah cinta karena fisik. Adapun rahmah itu cinta karena akhlak, perangainya, akhlaknya. Makanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Kata Rasulullah, pilihlah karena agamanya. Begitu juga Rasulullah ingatkan kepada para orang tua yang memiliki anak perempuan, kalau datang kepadamu laki-laki yang soleh, yang bagus agamanya, baik akhlaknya, melamar anakmu, jangan ditolak. Kenapa ditolak? Wah, masih ngontel Ustaz, masa diterima? Ya, yang penting dia sudah berusaha bekerja, ada pekerjaan, tidak lihat dari pekerjaannya, terima. Kenapa? Kalau tidak, kata Nabi, akan muncul fitnah yang besar, kerusakan yang besar. Naudzubillah. Itu yang pertama, mawaddah karena cinta, rahmah karena apa? Cinta karena fisik, rahmah cinta karena akhlak. Yang kedua, mawaddah itu mencintai kelebihan. Jadi mencintai kelebihan. Kalau rahmah menerima kekurangan. Nah, kita bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Walaupun kata suami kita, engkau adalah yang sempurna bagiku, jangan percaya itu. Ya, engkau adalah yang sempurna istriku. Tak ada, jangan percaya Pak, jangan percaya Bu. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kata pepatah, segemuk-gemuk ikan masih pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Artinya apa? Sebaik-baik orang pasti ada kurangnya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Maka lihatlah baik-baiknya, yang baiknya saja. Kata Imam Syafi'i, kalau ada 99 kebaikan dan ada 1 keburukan, manusia akan melihat 1 keburukan itu. Itu tabiat manusia. Tentunya kita jangan seperti itu. Begitu banyak kebaikan pasangan, begitu sekali melakukan kesalahan, itu dia sampai mati. Kebaikannya lupa deh Bapak Ibu. Naudzubillah. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mawaddah itu cinta yang muncul di awal-awal pernikahan. Nah, itu kan kalau dalam ilmu secara
kesehatan itu awal pernikahan itu hormon apa saya lupa namanya, itu menghasilkan lebih banyak, makanya pengennya apa nggak mau pisah itu endorfin ya. sama istri sama suami. Tapi kalau sudah 10 tahun nikah, sudah 20 tahun, 30 tahun, itu mulai berkurang hormon tadi. Nah, dia kalau mawaddah itu cinta yang muncul karena awal-awal pernikahan. Sedangkan rohmah itu cinta yang muncul di pernikahan yang tidak lagi muda usianya, sudah pernikahan tua. Makanya Bapak dan Ibu, cinta dan kasih sayang itu harus dirawat. Harus dirawat. Pernah nggak Pak dibilang gini, alah dulu awal nikah romantis, sekarang pernah nggak Pak? Ibu-ibu pernah nggak Bu merasakan suaminya gitu Bu? Ya kan? Awal nikah romantis suami itu, perhatian, tapi udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun udah hambal. Ya kan? Kalau saya lihat awal nikah misalnya boncengan naik kereta, apa namanya, rapot gitu kan, jangan sampai jatuh gitu ya kalau naik kendaraan. Tapi kalau 20 nikah, boncengan naik kereta, dimarahi istrinya, siapa suruh ikut, disuruh duduk jauh-jauh, kemudian dimarahi lagi, suruh ikut, suruh apa, jangan ikut, malah ikut. Nah ini, itu terjadi banyak kasus ya, sudah tua Bapak Ibu, sudah berusia dan nikah 20 tahun, datang ke pengadilan mau cerai. Kenapa? Ditanya alasannya sudah tidak lagi cinta. Banyak seperti itu kan? Kenapa? Tadi saya katakan karena tidak merawat cinta tadi. Merawatnya gimana Ustaz? Pertahankan apa yang kita lakukan di awal pernikahan sampai akhir. Makanya Rasulullah itu suka apa, selalu mencium istrinya mau berangkat sholat. Kemudian juga Rasulullah itu suka bercanda dengan istrinya. Pernah Rasulullah itu bercanda dengan Aisyah lomba lari Bapak Ibu. Lomba lari, ketika itu Aisyah masih kurus, Aisyah menang. Maka setelah berapa tahun lomba lari lagi, Rasulullah yang menang. Kenapa? Karena Aisyah sudah semakin agak gemuk. Kata Rasulullah, ini adalah pembalasanku atas kekalahanku yang dulu. Ya. Di lain kesempatan juga Rasulullah pernah mencandai Aisyah dengan Saudah. Satu kali Saudah istri Nabi datang ke rumah Nabi, ketika itu Nabi bersama dengan Aisyah. Maka Aisyah menawarkan kepada Nabi makanan, roti gitu, tepung. Kata Aisyah, makanlah ini. Kata Rasulullah, saya nggak mau. Kata Aisyah, saya akan kotori ini dengan wajahmu. Betul Pak, roti tadi digonyongkan ke muka Rasul, ya kan? Maka kata Rasulullah, wahai Saudah, balaskan perbuatanmu. Dan Mbak Saudah diambil roti tadi digonyongkan juga ke muka Aisyah. Dan akhirnya mereka bertiga tertawa Pak. Ini canda antara suami dan istri, harus dijaga, dirawat sampai tua Pak. Pernah saya dengar kisah nyata gitu juga, sudah menikah 15 tahun, suaminya gak lagi cinta sama istrinya. Dia sudah punya tertarik dengan wanita lain dan ingin menikah dengan wanita itu, tapi istrinya mau diceraikan. Maka kata istrinya, saya siap diceraikan, tapi syaratnya selama 1 bulan ini selalu gendong saya, setiap masuk kamar gendong saya selama 1 bulan Pak. Akhirnya ada dituruti, yang penting nanti ku ceraikan gitu kan. Selalu digendongnya Pak, suami tadi digendong istrinya. Lama-lama Pak, sehari-hari gendong, lama-lama suaminya teringat. Dulu di awal menikah dia selalu menggendong istrinya. Sudah 5 tahun, 10 tahun mulai jarang menggendong istrinya, bahkan tidak pernah menggendong istrinya. Akhirnya dia sadar, ternyata dialah yang sudah berubah. Bukan istrinya yang berubah Pak, tapi suami yang berubah. Akhirnya dia sadar, tidak jadi menceraikan istrinya. Kenapa? Karena cinta kembali muncul dalam hatinya. Maka cinta, kasih sayang itu harus dirawat. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu, menyempurnakan iman setengah lagi. Nikah itu menyempurnakan iman. Kata Rasulullah, iza tazawwajal abdu faqad istakmalal iman, faqad istakmalad dinah, falyattaqillah fi nisfil baqi. Kalau seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka sempurnakanlah separuh lagi, bertakwalah kepada Allah dalam separuh yang lainnya. Artinya apa? Ibnul Qudamah mengatakan bahwasanya maksudnya Rasulullah menjamin surga bagi yang bisa menjaga kemaluan dan mulut.
maka orang yang menikah dia sudah bisa menjaga kemaluannya, tinggal nanti menjaga mulutnya separuhnya lagi, ya. Maka nikah itu menyempurnakan agama kita. Kemudian yang kelima, ya, istri, para suami, istri ibarat tulang yang bengkok. Jadi namanya tulang rusuk yang bengkok, kata Rasulullah, kalau kamu keras dia patah, tapi kalau kamu biarkan dia makin bengkok. Maka berlemah lembutlah kepada istrimu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Kemudian juga bagi istri, bagi ibu-ibu, bagi mempelai wanita, suamimu adalah surgamu. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, maka nanti di akhir